Halo teman-teman mahasiswa, saya Ahmad Maulana dari mahasiswa Undira jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin membahas tentang strategi komunikasi efektif bagi proyek mahasiswa. Pada umumnya, dalam pelaksanaan proyek mahasiswa, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis atau akademik, tetapi juga oleh kemampuan kita cara berkomunikasi secara efektif. Banyak nih proyek kelompok menghadapi kendala seperti miskomunikasi, pembagian tugas yang tidak jelas, dan konflik antar anggota, serta kurangnya koordinasi. Hal ini sering menyebabkan pekerjaan terhambat dan mendapatkan hasil yang tidak optimal. Bahkan kegagalan juga mencapai tujuan proyek itu sendiri. Di tengah perkembangan teknologi dan semakin kompleksnya tugas akademik, mahasiswa juga dituntut untuk mampu menyampaikan informasi secara jelas, menerima umpan balik dengan baik, serta membangun kolaborasi yang produktif dalam tim. Oleh karena itu, pemahaman tentang strategi komunikasi yang efektif ini menjadi kebutuhan penting untuk memastikan setiap anggota memiliki persepsi yang sama agar dapat bekerja selaras dan mampu mencapai hasil terbaik. Tujuan dari pembahasan ini adalah yang pertama, menjelaskan pentingnya komunikasi efektif dalam pelaksanaan proyek mahasiswa. Yang kedua, untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan komunikasi apa saja yang sering muncul dalam kerja sama tim. Lalu yang ketiga, menyampaikan strategi dan teknik komunikasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam proyek. Yang keempat, untuk mendorong mahasiswa membangun budaya komunikasi yang terbuka, jelas, dan terstruktur agar proyek dapat mencapai hasil yang optimal. Lalu di sini saya akan menjelaskan seperti apa sih komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu, jadi komunikasi efektif itu adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima dengan cara yang jelas, tepat, dan mudah dipahami sehingga pesan yang diterima sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. Dalam konteks proyek mahasiswa, komunikasi efektif memastikan semua anggota ini memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, tugas, dan langkah kerja yang perlu dilakukan. Lalu yang keempat, di sini ada elemen-elemen dasar komunikasi nih. Yang pertama ada pengirim atau sender. Ia adalah pihak yang menyampaikan pesan, ide atau gagasan. Lalu yang kedua ada pesan atau message. Ini adalah informasi yang disampaikan. Lalu yang ketiga ada media atau channel. Metode ini yang digunakan seperti WA, email, atau dan lain-lain. Yang keempat ada penerima atau receiver. Ia adalah pihak yang menerima pesan. Lalu yang kelima ada umpan balik atau feedback. Ini adalah respon dari penerima yang menunjukkan apakah pesan telah dipahami dengan benar. Ada juga nih peran komunikasi efektif dalam proyek mahasiswa. Yang pertama, untuk menyelaraskan pemahaman antar anggota tim. Yang kedua, mempercepat proses mengambil keputusan. Yang ketiga, membantu pembagian tugas yang jelas. Dan yang keempat, untuk mengurangi konflik dan miskomunikasi. Dan yang kelima juga ada untuk mengingatkan koordinasi dengan antar anggota tim atau antar tim. Lalu yang keenam, yang terakhir ini untuk mendorong kolaborasi dan produktivitas anggota tim. Ini juga ada beberapa strategi komunikasi efektif. Yang pertama tentunya kita juga harus menggunakan bahasa yang jelas. Yang kedua, kita juga harus aktif dalam mendengarkan. Yang ketiga, kita juga harus mengoptimalkan penggunaan teknologi komunikasi. Yang keempat, memberikan dan menerima umpan balik yang jelas. Dan yang terakhir, untuk menjaga suasana komunikasi yang positif dan nyaman. Yang terakhir ini kesimpulan dari saya, komunikasi efektif ini merupakan kunci utama keberhasilan proyek mahasiswa. Dengan penyampaian pesan yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami, tim dapat bekerja lebih kompak, mengurangi miskomunikasi, serta menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Dengan melalui penerapan komunikasi yang baik ini, tentunya proyek mahasiswa tidak hanya menghasilkan output yang lebih berkualitas, tetapi juga membangun keterampilan kerja tim, profesionalitas, atau kemampuan interpersonal yang penting bagi dunia kerja di masa depan. Sekian pembahasan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.